Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, adik-adik sekalian dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya, Iip Wijayanto, dan di dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bab persoalan vaksinasi atau imunisasi dalam pandangan Islam ya. Jadi semoga video ini juga bisa terus untuk memberikan edukasi, pemahaman, dan jawaban terhadap persoalan imunisasi dan vaksinasi di tengah-tengah masyarakat kita ya. Karena tidak hanya dalam situasi pandemi COVID-19 ini persoalan vaksinasi menjadi kontroversi ya. Beberapa tahun yang lalu saya lupa ya. Saya juga pernah membahas di akun media sosial saya tentang masalah vaksin MMR ya, yang saat itu juga banyak dipersoalkan ya. Beberapa waktu lebih lama lagi kita juga pernah terlibat di dalam diskusi yang cukup hangat berkaitan tentang vaksin meningitis bagi jamaah haji kita pada saat itu juga jamaah umroh ya, karena pada saat itu konon ada bagian atau enzim yang berasal dari zat yang diharamkan yang terdapat di dalam vaksin meningitis ya. Dan mungkin sejak saya masih kecil dulu, persoalan imunisasi dan vaksinasi ini memang selalu menjadi masalah ya. Apalagi beberapa vaksinasi diikuti dengan gejala demam terlebih dahulu ya. Sehingga banyak orang-orang tua yang kemudian menolak anaknya divaksin karena katanya malah jadi demam ya. Padahal memang itu adalah mekanisme untuk menstimulasi daya tahan tubuh si bayi tadi ya. Jadi vaksinasi dalam pandangan Islam itu adalah sesuatu yang diperbolehkan dan baik. Kenapa diperbolehkan dan baik? Apalagi dalam situasi pandemi seperti saat ini ya. Kita bisa melihat tidak hanya di negara kita tetapi di seluruh belahan dunia memang meminta masyarakat untuk bisa mematuhi protokol COVID-19 atau protokol kesehatan yang sudah digariskan oleh WHO itu sulitnya luar biasa. Saya lihat di televisi dan berbagai media online ya, bahkan negara-negara Eropa yang tingkat edukasinya sudah sangat maju seperti Jerman, kemudian Prancis, Inggris, dan seterusnya tadi meminta masyarakat untuk disiplin bermasker, meminta masyarakat untuk selalu jaga jarak, menghindari kerumunan, itu ternyata memang sulitnya luar biasa. Sehingga memang menurut saya vaksinasi massal ya dengan vaksin COVID-19 sekarang yang sudah dirintis oleh banyak ilmuwan ya, dan ada cukup banyak kandidat vaksin potensial yang sudah diregister oleh WHO, saya pikir itu satu-satunya solusi yang bisa dilakukan yang paling efektif, mengingat tadi memang mengajak masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan sulitnya luar biasa ya. Jadi kenapa ya sulit? Ya karena memang mengubah sebuah kebiasaan yang sudah berlangsung selama puluhan tahun itu tentu tidak bisa juga dilakukan dalam waktu beberapa bulan ya. Kemudian yang kedua memang egonya luar biasa, diminta untuk tidak melintas dari daerah epicentrum wabah keluar atau memasuki daerah epicentrum wabah, ternyata memang tidak bisa ditahan keinginan mereka tadi. Tetap saja mereka pelesiran dengan berbagai alasan tadi. Nah, sehingga memang vaksin ini menurut saya adalah cara yang terbaik yang bisa dilakukan ya untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini ya.
Jadi vaksinasi itu adalah diperbolehkan dan baik. Ya, kenapa baik? Karena dengan vaksinasi tujuannya adalah untuk mencegah agar jangan muncul ya kerusakan yang lebih besar lagi. Ya, nah maka di dalam sebuah kaidah fikih ya dijelaskan dar al mafasid muqaddam ala jalbil masalih, bahwa menghilangkan mafsadat atau kerusakan atau kemungkaran itu lebih didahulukan daripada mengambil yang manfaat. Ya, jadi mencegah dulu. Ya, nah persoalan kemudian nilai efektivitasnya yaitu persoalan para ilmuwan lah untuk mendiskusikan ya. Begitu, tetapi harapannya dengan tercegahnya orang-orang untuk tertular tadi itu akan mencegah lebih banyak munculnya persoalan-persoalan lainnya seperti persoalan orang kehilangan pekerjaan ya, pergerakan ekonomi yang tidak bergerak-gerak dan seterusnya tadi ya. Nah, jadi ada berbagai pertimbangan ya yang bisa kita dahulukan kenapa menurut saya vaksin ini adalah solusi terbaik ya, bahkan kemudian untuk menghadapi penyakit-penyakit berikutnya sejak zaman dulu. Jadi saya tadi bicara tentang vaksin MMR, meningitis dan lain-lain ya. Kita tidak pernah tahu di kemudian hari akan ada penyakit apa lagi begitu ya, sehingga menurut saya vaksinasi itu adalah sesuatu yang teramat sangat baik ya, dan setiap muslim wajiblah untuk mengikuti ya, dan tidak usah dipersoalkan lagi. Kenapa ini sangat baik? Yang pertama ya, tujuan dari vaksinasi itu kan untuk membuat tubuh manusia lebih kuat dari gempuran berbagai virus dan penyakit ya. Dan kita ketahui bersama, seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai Allah daripada mereka yang lemah, kan begitu ya. Kenapa? Ya kalau fisiknya kuat, tubuhnya kuat, tentu untuk ibadah apapun dia akan menjadi lebih ringan melakukannya. Contohnya orang yang sehat mengerjakan ibadah puasa mungkin ringan saja dibandingkan dengan orang yang punya sakit mah dan seterusnya. Walaupun ada penelitian lain mengatakan justru sakit mah itu terapinya dengan berpuasa ya. Orang yang sendi-sendinya sehat, tidak punya sakit rematik dan seterusnya, mengerjakan sholat tarawih, mengerjakan ibadah haji yang harus berjalan dalam jarak yang cukup banyak, itu akan menjalaninya lebih ringan daripada mereka yang sudah misal mengalami gejala rematik, osteoporosis, dan seterusnya tadi. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada seorang mukmin yang lemah ya. Jadi ketika tubuh lebih kuat, peribadahan menjadi semakin mudah dilakukan. Tubuh yang kuat, bekerja juga menjadi lebih ringan untuk dilakukan, nafkah untuk keluarga bisa terjamin. Nah, maka yang bersangkutan juga akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Begitu ya. Nah, yang kedua, bahwa seperti kaidah fikih yang saya bacakan di awal tadi, tujuan dari vaksinasi itu kan adalah pencegahan. Ya, karena dengan semakin banyak orang yang divaksin, maka harapannya semakin banyak pula orang yang kebal terhadap virus tadi.
Kalau semakin banyak orang yang kebal terhadap virus tadi, harapannya pandeminya, wabahnya bisa segera reda. Karena sudah tidak bisa saling tular menulari lagi. Sehingga kemanapun kita pergi ketika kita sudah divaksinasi, ya, insya Allah kita tidak membahayakan orang lain. Ya, ketika kita bersin, kita tidak membahayakan orang lain. Ketika ada percikan droplets dari air liur, kita tidak membahayakan orang lain. Ketika kita bersin kemudian nyekeli sebuah benda, bendanya dipegang oleh orang lain, itu juga tidak membahayakan, ya. Nah, maka dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darar wa la dirar. Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Ya, begitu. Jadi dengan vaksinasi itu kan mengecilkan potensi bahaya penularan. Dan ketika kita sudah tervaksin, juga kita berinteraksi dengan orang lain, maka kita tidak akan membahayakan siapapun. Ya. Nah, kemudian yang ketiga yang juga harus kita ketahui bersama, ya, bahwa dengan adanya vaksinasi ini kan bagian dari usaha, ya. Jadi saya lihat bahwa di beberapa tempat yang sudah dilakukan vaksinasi secara massal, misal di Cina sebagai salah satu kandidat, ya, produsen vaksin terbesar, itu juga sudah running dengan baik, kegiatan interaksi masyarakatnya juga sudah berjalan dengan baik, begitu ya. Kemudian saya lihat di Brazil sendiri, begitu ya, yang menjadi tempat uji coba beberapa vaksin, baik itu dari Oxford, dari Inggris, juga dari Cina, saya lihat, dan saya pantau terus di situsnya Worldometer juga, kasus harian COVID-nya juga terus mengalami penurunan, ya. Begitu. Nah, sehingga memang ini bagian dari usaha kita, ya. Nah, usaha itu penting, ya. Jadi kita lihat kan apa yang dilakukan oleh orang lain, begitu, oleh tetangga-tetangga kita. Lah ketika itu memang berdampak baik, ya kita juga baik untuk mengikuti apa usaha ikhtiar, kita juga baik untuk mengikuti usaha yang telah mereka upayakan tadi, ya. Nah, di dalam sebuah hadis, ya, juga dijelaskan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ikilha wa tawakkal. Jadi Nabi bersabda kepada seseorang, begitu, ikatlah dulu untamu itu, kemudian baru bertawakal. Nah, jadi kan bisa saja, ya, datang ke masjid, untanya dilepaskan saja tanpa diikat, ya, kemudian berdoa semoga tidak ada yang mengambil. Tetapi kan tidak bisa demikian. Maka Rasulullah memerintahkan ikat dulu untanya, baru kemudian bertawakal. Nah, begitu juga dengan kita sekarang, ya. Jadi kita berusaha dulu dengan usaha yang terbaik, ya, dan kemudian kita iringi usaha itu dengan doa, ya. Nah, sebagai penutup, ya, mungkin banyak juga yang jadi perdebatan, seperti misal dalam masalah vaksin meningitis dulu, ya, karena konon ada enzim yang diharamkan di dalam kandungan vaksin meningitis generasi yang pertama dulu, ya. Itu kan kondisinya darurat, ya. Seperti halnya pada saat ini ketika wabah ini sedang bergejolak, sebenarnya untuk menjawab pertanyaan boleh tidak jika ada unsur yang diharamkan di dalam sebuah vaksin untuk digunakan, melihat kondisi yang darurat, apa saja sejauh itu, ya, baik untuk manusia tadi, maka diperbolehkan. Kaidah yang pertama, wala muharramun ma'a ittirar. Tidak ada yang diharamkan di saat darurat, ya. Nah, kemudian kaidah yang kedua, ad-darurah tubihul mahzurat. Keadaan darurat
membolehkan sesuatu yang diharamkan. Ya, kita berharap ya proses penelitian penemuan vaksin itu akan berjalan terus ya, akan mendapatkan komposisi vaksin yang terbaik ya, yang bisa memenuhi ekspektasi harapan semua pihak. Tetapi dalam kondisi yang memang darurat seperti ini, apapun yang ada ya, sejauh itu baik untuk mencegah kerusakan, mencegah penularan yang lebih besar lagi, maka tidak ada masalah. Silahkan untuk dipergunakan ya. Jadi sesuai dengan kaidah tadi yang sudah saya sampaikan bahwa wala muharramun ma'a ittiror. Tidak ada yang diharamkan di saat kondisinya betul-betul darurat. Nah, semoga vaksin yang diproduksi oleh Cina, yang diproduksi oleh Inggris, yang diproduksi oleh Amerika, dan negara-negara lain ini ya, insya Allah semua kandungannya itu adalah unsur-unsur yang halal digunakan oleh kaum muslimin ya, sehingga tidak menjadi kontroversi lagi. Demikian yang bisa saya jelaskan, semoga bermanfaat. Kita berdoa semoga pandemi ini segera reda ya. Dan saya tetap berpesan, vaksinasi itu sesuatu yang baik. Vaksinasi itu sesuatu yang menguntungkan bagi kesehatan manusia. Demikian, mohon maaf kalau banyak kurang dan khilafnya. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.